Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sama Berdia. Oke, hai, assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke channel aku, Sama Berdia. Di sini sekarang aku nggak sendiri, guys. Di sini ada teman aku, Nisa. Ya, perkenalkan dirimu kepada pemirsa-pemirsa. Ya, assalamualaikum guys. Kenalin, nama aku Salwa Aulia Nisa. Kalian bisa manggil aku Salwa, Wawa, atau Nisa, atau Aulia juga boleh. Semua Ya. anak cinta. Oke, sekarang kita juga bukan cuma berdua, tapi kita juga pasti ditemani makanan-makanan ini. Iya, Karena supaya kita nggak ngangong-ngangong. ini ada coklat. Coklat, sumpah ini ada coklat-coklat dari orang baik. Terima kasih orang baik. Nih, Ada ini tuh ya. tadi kita udah makan sebenarnya. Ini juga udah dipesek, dibuka. Iya, udah dibuka. Ini ada dari Indomaret. Ini juga dari Indomaret, Indomurce. Ini air putih Tapi ya. ini enak banget, guys. Ini enak pisan. Nih di sini juga ada kopi hitam ya. Aku suka kopi hitam. Dia suka kopi hitam. Ini ada minuman air cup. Dan kita disponsori oleh Martabak Pasena. Ding ding ding. Harus lihat. Ding ding ding. Supaya kita tuh obrolannya kan pasti berat ya untuk kali ini tuh. Jadi banyak gitu pasokannya. Iya. Terus kesibukan kamu apa nih sekarang? Sibukan untuk sekarang lagi sibuk jadi sales simping aromanis. Wah, sales simping Jualan guys, aku berdagang. Aku berdagang. Jadi simping aromanis itu apa nih? Ya itu. Barangkali orang nggak tahu ya. Iya. Kalian tahu semua tidak kan? Jadi simping, tahu kan simping? Aromanis itu kayak rambut nenek gitu di tengahnya. Jadi rasanya manis gitu. Saya manis. Terus Ya, kalau kayak mau aku. lebih manis lihat aku lagi. Lihat aku lah. Gak usah kegeeran. Ya Allah. Ya langsung aja ya. Yuk. Dan karena udah ada konsumsinya dan kita udah perkenalan juga, ya kan, Ya. udah tau lah aku siapa. Ya sama Bardia sih, bukan siapa-siapa. Ya sama Bardia. Terus udah tahu Nisa udah memperkenalkan diri. Ya. Jadi kita mulai aja obrolan kali ini dengan tema pengalaman hidup kita. Ya udah, kita mengangkat Lebih tema berbobot. pengalaman hidup ya. Aku nanya dulu sih, Nis. Boleh? Kan orang-orang belum tahu ya. Pertama emang Nisa baru in frame juga di Ditampi ya. YouTube aku, ya kan. Walaupun sebenarnya di layar, di belakang layar, behind the scene, di belakang layar. Walaupun di belakang layar tuh kita sering banget ngobrol dan emang selalu deep talk gitu. Ya. Jadi untuk berbagi pengalaman aja, kan ini emang temanya juga pengalaman hidup kita nih, Ya. bukan hidup aku doang. Kayak aku pengen tahu dulu nih, orang-orang kan baru mengenal Nisa gitu. Ya. Jadi coba dilontarkan Pengalaman pengalamannya. hidup. Nah, yang aku pengen tanyain sih lebih ke pengalaman yang paling terperih gitu yang pernah kamu rasain nih. Di kehidupan. Apa sih gitu? Untuk pengalaman hidup yang terperih sih, sebenarnya dari kecil juga aku udah perih ya hidupnya. Perih banget. Jadi dari kecil kenapa dibilang perih? Karena dari kecil itu emang udah berusaha belajar buat mandiri aja sih. Oh my Gitu. God, Masya Allah, tabarakallah. Yuk, aku sambil makan ya. Enggak. Gimana mandiri dari kecil kan kayak kebayang gak sih mandiri dari kecil? Kayak aku kan kecil mah atau nggak tahu bingung. Maksudnya aku Sebenarnya- masih dalam dampingan orang tua gitu. Sebenarnya kalau orang tua sendiri sih bener-bener emang ngedidik, ngedampingin juga gitu. Cuman dari diri aku pribadinya emang pengen mandiri sendiri itu kayak misalnya teh apa-apa tuh pengen sendiri gitu. Tapi dalam naungan orang tua kayak gitu. Kayak gitu sih. Itu dari kecil berarti ya? Iya, dari kecil kayak misalnya teh orang lain ya untuk sekolah kayak pengen diantar apa gimana gitulah, atau bahkan si anak kecil yang nggak mau diantar tapi orang tuanya tetap nganterin, aku sekolah pengen sendiri gitu, nggak mau dianterin. Terus kayak mandi sendiri, baju nggak perlu disiapin biar aku aja gitu. Berarti itu kamu yang membuat perihnya dari kamu sendiri sebenarnya? Nggak juga, maksudnya perihnya itu Maaf. kayak di apa sih,
kayak di faktor yang lain kayak misalnya ekonomi gitu, Oh, oke. atau adalah beberapa Oh, di hal balik gitu. itu juga kamu nggak mau banyak ngelibatin orang tua Iya, karena ngebebanin atau ngerepotin gitu oh, Masya Allah. pemikirannya. Kalian kecil ngapain? Kepikiran gitu tuh. Kalian kecil ngapain? Kepikiran gitu tuh. Ya kayak gitu sih. Hmm. Kayak apa yang aku pengen, terus sebenarnya bisa aja sih aku izin buat minta ke orang tua, cuman aku nggak pengen gitu. Pengen gimana caranya aku ngedapetin apa yang mau aku tuh dari diri aku sendiri kayak gitu. Oh, kamu tuh anak keberapa sebenarnya, guys? Aku anak ke-1 dari 4 bersaudara, jadi punya 3 adik. Wow, Masya Allah ya. Kira-kira nih, selain emang ya tadi ya serba sendiri, terus apa-apa nggak mau ngerepotin orang tua, kan sebenarnya kalau waktu aku kecil sih aku belum kepikiran ke sana ya jujur Li. Karena emang ya orang tua akunya juga masih ngemanjain aku gitu. Sebenarnya faktor di dalam itu tuh kenapa gitu? Kenapa kamu pengen tiba-tiba sendiri? Karena kan setiap anak kecil mah biasanya emang pasti sama orang tuanya ditreat banget gitu kan. Ditreat banget like anak gitu. Iya, betul. Saya kan ya aneh aja mungkin ya. Maksudnya pasti pertanyaan juga bagi orang-orang yang ngelihat ini gitu. Untuk hubungannya sih ya, kenapa gitu kan bisa kayak gini hubungan. Apa diceritain gak gitu? Boleh, ini sharing juga gitu ya. Kalau hubungan aku pribadi sama adik-adik, alhamdulillah baik, sama bapak baik, dan berusaha selalu baik gitulah ya, baik-baik aja. Walaupun ada aja gitu pasti berantemnya. Kendalanya sih di ibu ya, ibu aku alhamdulillah istimewa gitu, nggak kayak ibu orang lainnya lah gitu. Cuman aku bisa nanganin itu insya Allah. Ini faktor kemandiriannya terpicu dari ibu ya? Iya, kayak gitu. Kecil. Kayak gimana sih aku biar bisa apa ya, menutupi semua yang apa ya, ngelengkapin keluarga aja gitu. Nge-cover ya gitu, bener-bener gitu. Nge-cover keluarga lah. Ya, gimana caranya. Terus ya buat jadi contoh juga ke adik-adik kayak gitu. Masya Allah sih, dari kecil udah kepikiran kayak gitu. Kok aku pribadi sih enggak ya. Sebenarnya belum sedewasa itu. Karena ya waktu kecil mah mikirin apa? Main aku mah. Cuma SD ya. Karena emang orang tua akunya juga ya nge-treat aku kayak anak aja. Jadi ya udah aku ngeposisiin aku sebagai anak. Karena emang ya tadi enggak, ya kan beda-beda ya. Terus kan orang tua kamu ada istimewa gitu, jadi tidak apa ya, membuat kamu teh ya kegerak lah untuk mendewasakan diri sejak dini. Nah gitu. Itu bener banget. Demi kesulitan yang kamu hadapi kan dari kecil ya, sampai sekarang. Itu tadi ngelihat lagi ke apa posisi aku udah sama anak pertama gitu kan ya. Terus gimana caranya biar semuanya tetap baik-baik aja gitu. Jangan ngegugu ego sendiri kayak gitu. Kalau misalnya aku ngegugu ego sendiri ya udah bodo amat gitu. Sama keluarga nggak akan bertahan kayak gini gitu. Kayak misalnya di rumah ya udah masing-masing aja gitu. Kalau misalnya egoisme, tapi kan ini lebih ngerangkul lagi gitu. Karena keluarga ya. Apalagi kan kamu tadi mau nge-cover ya. Namanya nge-cover mah kan harus tahan banting. Insya Allah tahan banting. Ya kan? Ya nggak sih? Ya tahan banting. Mungkin sama juga lebih tahu kan. Ya kendala aku ibu aku gimana sikapnya gitu kan. Mohon maaf ya privasi nggak diceritain. Ya sama udah tahu kayak gitu. Jadi pandangan sama sikap aku kayak gini tuh apa baiknya gimana gitu solusinya. Gimana maksudnya persikapan kamu gimana? Kan aku udah ngelakuin berusaha mandiri nih, terus nge-cover kayak gitu. Kalau dari sama sendiri solusinya untuk aku gimana gitu.
dengan situasi kondisi aku di rumah kayak gitu. Kamu mengambil keputusan dan langkah untuk tadi mendewasakan diri. Ya. Dan jadi cover untuk keluarga gitu. Itu udah bagus banget sih kataku ya. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Bahkan posisinya dari kecil kan ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah hubungan antara orang tuanya gitu. Antara orang tua dan kamu sama orang tua. Ya termasuk hubungan kamu sama Allahnya. Gitu sih. Karena sekarang kamu mau ke cover tapi kamu nggak ngelibatin Allah, ya sia-sia juga sih kata aku mah. Kalau misalnya ya niatnya baik emang. Cuma kalau misalnya emang nggak diniatkan untuk ke arah Allahnya, takutnya kan nggak jadi nilai ibadah. Ya sia-sia aja dan pasti bakalan kerasa capeknya nanti gitu. Apalagi kan tadi nggak cover ya. Kita tuh lemah sebenarnya. Kita nggak akan mampu kalau misalnya kita bergerak sendiri gitu. Makanya yang diperbaiki ya hubungan kita sama Allah pertama. Supaya kan apalagi kalau nge-cover gitu terus mau jadi sosok yang baik di keluarga gitu ya, adik-adik terutama karena adik banyak juga, ya kan berarti kita juga harus kuat gitu. Dan yang bisa nguatin itu siapa? Ya Allah gitu. Terus ya hubungan kamu sama orang tuanya ya diusahakan harus baik. Jangan karena ya ibu kamu istimewa, jadi terus kamu ngerasa kamu bisa nyepeng keluarga nih gitu. Jadi kamu bisa memposisikan dan enggak ngelihat dia sebagai ibu gitu. Tetap seburuk apapun, hina apapun orang tua gitu ya tetap dia orang tua kita gitu. Posisikan dia sebagai orang tua kita. Kecuali kalau misalnya dia udah enggak lurus lagi ke Allah lah. Kan ada lah ya, nggak tahu hadis atau apa. Aku pernah dengar aja dan ini insya Allah sahih sih. Karena ini terkait orang tua kan. Jadi kalau misalnya orang tua kita menyuruh kita ke arah yang nggak benar, kita bisa ngelawan gitu. Dan itu nggak akan jadi dosa buat kita. Tapi selama orang tua kita nyuruh yang benar, ya kita harus lakuin. Kita harus ngelaksanain itu. Gitu sih nih, kalau dari aku mah. Ya. Sejauh ini gimana hubungan kamu sama ya ibu gitu?